Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat tentang adanya samsat keliling? Jadi terima kasih sudah mewawancarai atau tanya jawab tentang samsat keliling. Jadi terima kasih untuk Dil. Jadi untuk samsat keliling ini Dil memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Terus kita juga bisa dekat dengan masyarakat untuk memungut pajak dengan cepat dan tepat. Tepatnya yaitu masyarakat kebanyakan kalau ke kantor dia merasa antri. Merasa antrinya itu dia nggak mau, dia selalu mau cepat. Jadi kebanyakan itu yang tadinya bayar di kantor karena antri, dia ke samsat keliling. Ada respon negatif tak selama melayani di samsat keliling? Respon negatif dari masyarakat? Respon negatif itu paling cuma lambatnya pelayanan, cuma itu biasa dikomplain. Kita kan biasa kan begini, sebelum berangkat kan biasa kan briefing sama pimpinan. Briefingnya itu biasa kita agak telatnya sampai di itu. Biasanya juga itu kalau kita telat paling cuma kenapa kita lambat Pak, saya sudah di sini, itu sih. Yang lain nggak ada. Apa saja kendala tak saat melakukan pelayanan di samsat keliling? Kalau saya kendalaku itu tidak adanya. Kenapa begini? Kan biasanya kan begini, orang itu terkendala dengan jaringan lah utama. Nah itu kalau jaringan itu biasa saya pakai dua provider. Jadi biasa kalau kartu halo dari kantor itu tidak bagus jaringannya, biasanya itu kalau kayak musim hujan itu, biasanya itu kalau musim hujan itu provider kartu halo itu tidak bagus. Nah, tapi kalau saya kasih double key, saya pakai smart friend. Jadi kalau misalnya provider kartu halo tidak bagus, saya pakai smart friend. Nah, tapi kalau misalnya smart friend juga tidak bagus, ya sudah, saya tutup samsat keliling. Karena biasanya juga kita dikomplain sama masyarakat, wajib pajak, kenapa kita tutup Pak? Kalau misalnya kita bilang tidak bagus jaringan, biasa juga dia bilang, kenapa kita nggak ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu? Saya bilang, masa kita mau itu, kalau misalnya tidak bagus jaringan, toh masa kita mau bohongi, toh? Itu. Apakah dengan adanya samsat keliling ini sudah efektif bagi wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu? Iya, jadi gini, kita itu tidak bisa memaksa wajib pajak untuk membayar, karena kita juga melihat, jadi kondisi keuangan seseorang itu beda-beda. Ada yang mau bayar pajak, ada tidak. Ada orang yang mau bayar pajaknya, tidak lagi uangnya. Ada orang yang mau bayar pajak, tapi tidak kita harus yang jemput. Jadi macam-macam kendala masyarakat untuk membayar pajak. Jadi begini, kalau misalnya kayak Dil mau bayar pajak, kebetulan tidak ada waktunya untuk ke samsat keliling atau ke kantor, itu kan kita bisa Neng, sini Ki, ada semua bayar, saya datangi. Ceritanya itu saya jemput bola. Tapi ada juga orang begini, biar diingatkan, biar di sweeping di jalan, tetap saja kalau misalnya tidak ada uangnya orang, kenapa kita mau paksa? Itu dia. Terus Pak, apakah dengan adanya samsat keliling ini dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor? Iya, pastilah. Jadi adanya samsat keliling ini sangat membantu masyarakat. Jadi yang itu tadi yang saya bilang, yang tadi
kalau misalnya dia tidak ada waktu untuk datang ke kantor Samsat, tidak ada waktu untuk datang ke Samsat keliling, bisa tinggal telepon, kita datang jemput. Kita datang jemput untuk dia melakukan pembayaran pajak. Itu sebetulnya Samsat keliling ini memudahkan sekali masyarakat untuk bayar pajak. Jadi dia tidak perlu datang ke kantor, ambil antrian, terus fotokopi berkas-berkas yang lain. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini dia merasa nyaman dan senang dan merasa cepat waktunya dibanding dia ke kantor. Kalau dia ke kantor kan antri mi, terus fotokopi mi lagi, KTP-nya apanya. Ya alhamdulillah untuk sekarang ini kalau dia di Samsat keliling dia bisa cepatnya nggak antri itu, nggak antri mi sampai dia mau berjam-jam sampai waktunya habis antri toh. Ya kalau di Samsat keliling store STNK, store uang selesai itu 5 menit lah selesai, nggak cukup 3 menit lah, 3 menit selesai. Dan yang terakhir Pak, apa saja strategi Samsat keliling dalam melakukan pemerataan wajib pajak seperti mengunjungi wilayah-wilayah pelosok? Jadi gini, alhamdulillah untuk Samsat keliling ini dipercaya sama pimpinan untuk menjemput pajak dimanapun keberadaannya, dan yang penting izin sama pimpinan toh. Yang penting izin sama pimpinan dimanapun saja, kayak di Malino, di Tombolok Pao, di di Pakato, di Rindam, di Bonto Maranu, di mana saja. Yang penting ada yang nelpon untuk mengadakan pembayaran pajak, itu kita datang untuk membantu pembayaran pajak gitu. Terus ini hampir setiap bulan Rindam Pakato dia telepon untuk kita adakan pelayanan di sana untuk membantu teman-teman TNI untuk membayar pajak gitu. Begitupun juga di pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong di Malino itu begitu juga. Begitupun juga di pemerintah Kecamatan Tombolok Pao, begitu juga diundang ke sana setiap bulannya, biasa setiap 3 bulan sekali kita datang ke sana. Jadi di mana saja yang penting masuk wilayah Kabupaten Goa kita datang. Ini rencana lagi mungkin bulan depan itu kita buka pelayanan di Kecamatan Patalasang. Kecamatan Patalasang itu berbatasan dengan Bilbili. Jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat dari Maros, masyarakat dari Bili-Bili, masyarakat dari Malino sama Tombolok Pao yang mau bayar pajak yang lewat di Patalasang bisa saja singgah di situ. Ya, bisa saja singgah. Terus yang utama itu tadi yang saya bilang, pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong kalau misalnya dia sudah sosialisasikan sama masyarakat Malino untuk bayar pajak, kita datang semua. Kalau kita datang ke sana. Ada lagi? Terima kasih Pak. Tidak ada nih. Masih ada lagi mau tanyakan? Untuk wajib pajak di selebihnya. Terima kasih Pak. Oke.